Yo, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan. Oke, balik lagi ke channel aku Ganbaro Official des. Nah, jadi di video kali ini aku bakal sharing-sharing lagi ya seputar Tokutei Gino, apa aja dan bagaimana syarat untuk bekerja ke Jepang melalui visa Tokutei Gino ya. Jadi syarat yang kalian butuhkan itu ada dua ya minasan. Ada dua. Yang pertama itu kalian butuh tuh yang namanya sertifikat SSW. Nah kayak gini sertifikat SSW. Dan yang kedua itu yang kalian butuhkan itu JLPT ya, minimal N4 atau JFT Basic A2 kayak gini. Ini bukan sertifikat JLPT, melainkan ini hasil kelulusan JLPT aku ya yang N4 gitu. Jadi kalian butuhkan dua itu tadi untuk bisa bekerja ke Jepang melalui visa Tokutei Gino ya, bukan magang tapi visa Tokutei Gino gitu. Aku kan baru lulus SMA, jadi aku belum masuk LPK gitu. Karena aku masih menunggu sertifikat JLPT aku keluar gitu. Karena kan kalau JLPT itu 3 bulan ya, 3 bulan baru sertifikatnya keluar gitu. Jadi aku itu udah persiapkan dari jauh hari ya, dari jauh hari aku persiapkan. Sebelum aku tamat sekolah itu aku udah ikut ujian SSW. Kan minimal untuk ikut ujian SSW itu usia 18 tahun ya kalau di Indonesia. Jadi aku waktu kelas 12 SMK ya, aku udah 18 tahun dan aku mendaftar untuk ikut ujian SSW pengolahan makanan, dan alhamdulillah aku lulus ya. Aku lulus. Jadi aku tuh udah dapat sertifikatnya tuh sebelum aku tamat sekolah gitu. Dan aku daftar juga JLPT, terus aku ikut JLPT. Pas aku tamat sekolah baru aku lulus JLPT gitu. Dan tinggal menunggu sertifikatnya keluar. Jadi ketika tamat sekolah ya aku bisa nanti langsung daftar ke LPK untuk bekerja ke Jepang yang melalui Tokutei Gino gitu. Karena kan minimal usia 18 tahun. Ya mungkin proses paling enggak usia 19 tahun lah berangkat ya kan. Mungkin tahun depan kita nggak tahu kan. Kalau cepat gitu. Jadi itu sih syaratnya tadi dua ya kalau kalian ingin bekerja ke Jepang melalui visa Tokutei Gino gitu. Kalau magang itu beda ya. Kalau magang itu kan kalian kayak pelatihan lagi di LPK bahasa Jepang ini itu gitu. Dan untuk biaya juga udah jelas beda antara magang dan Tokutei Gino gitu. Jadi kayak ada nih yang nanya, "Kak, aku udah punya dua nih persyaratannya gitu. Aku udah ada sertifikat SSW dan aku udah ada sertifikat JFT gitu. Dan aku nggak pengen masuk LPK Kak gitu. Karena kan biayanya gede gitu. Ya pastilah gitu. Tapi aku pengen kayak mandiri gitu Kak. Bisa nggak Kak gitu? Aku pengen apply matching jobnya itu mandiri gitu." Nggak tahu sih ya, aku kurang tahu, tapi jarang ada yang aku dengar mandiri gitu, karena rata-rata mereka itu melalui LPK yang melalui lembaga gitu. Karena biar mereka yang mengurus gitu. Karena kan kalau LPK kan mereka udah ada kerjasama ya dengan perusahaan. Karena kalau melalui LPK kan mereka itu kan udah ada kerjasama dengan perusahaan ya kan, perusahaan di Jepang gitu. Jadi nanti mereka yang mengurus semuanya gitu kan, kita tinggal kayak wawancara gitu dan buat lamaran lah ini itu gitu kan. Jadi nanti kayak data-data kita atau apa kita tuh mereka yang ngurus gitu. Tapi kalau mandiri tuh ya jujur bakal ribet sih gitu, karena kita harus daftar ke web kan, kita harus ini itu web perusahaannya gitu. Kalau iya diterima gitu kan, kalau enggak gimana gitu, dan bakal ribet prosesnya sih. Jarang banget daftar mandiri dan sangat tidak direkomendasikan lah. Aku nggak saranin mandiri itu. Jadi kalian usahakan aja daftar ke LPK gitu. Memang biayanya gede gitu, tapi kan mungkin ya beberapa LPK ada yang mau menanggulangi biayanya gitu. Mungkin 50% gitu ditanggulangi biayanya. Nah, kalian bisa tuh coba gitu kan. Kalian coba cari informasi di daerah kalian, LPK swasta yang udah SO ya, yang mau menanggulangi biaya untuk kalian berangkat ke Jepang gitu. Nanti udah di sana baru kalian bayar gitu. Ada tuh LPK SO yang mau menanggulangi gitu. Coba kalian cari-cari aja informasinya gitu. Kalian bisa tanya senpai-senpai di daerah kalian lah yang udah berangkat gitu. Minta rekomendasi LPK yang bagus juga sama mereka gitu kan. Jadi itu tadi aku nggak disarankan lah untuk kalian mandiri gitu ya. Mending kalian daftar ke LPK aja biar nggak ribet gitu prosesnya gitu. Itu sih kalau kalian ingin Tokutei Gino ya. Dua syarat itu tadi, yang pertama itu tadi sertifikat SSW, dan yang kedua itu tadi sertifikat JLPT atau JFT Basic A2 ya, JLPT-nya N4 gitu. Itu aja sih kalau kalian ingin bekerja ke Jepang melalui JLPT. Tapi kalau kalian pengen magang ya itu terserah kalian sih, kan balik ke kalian lagi gitu. Kalau magang kan kalian tuh ada senseinya yang ngajarin di LPK kan, pelatihannya ini itu. Intinya JLPT dengan magang itu nggak jauh-jauh banget bedanya sih. Ya untuk gaji aku nggak tahu ya, aku nggak mau bahas di sini.
Jadi ya tergantung kalian enaknya gimana gitu. Tapi kalau aku ngambil Tokutei Gino gitu kan, karena aku tahu biayanya lebih terjangkau Tokutei Gino daripada magang gitu kan. Dan magang itu ya kalian tahu lah biayanya cukup gede gitu. Dan usahakan buat kalian yang ingin ujian JLPT dan ujian SSW atau JFT, kalian usahakan ya sekali ujian aja itu kalian wajib lulus gitu. Sekali ujian wajib lulus, maupun itu JLPT ataupun itu JFT ataupun itu untuk ujian SSW-nya, usahakan sekali ujian lulus. Karena ya sayang aja gitu, karena biaya pendaftaran juga nggak kecil gitu. Kalian tahu lah kan berapa biaya pendaftaran untuk SSW dan berapa biaya pendaftaran untuk JFT gitu. Itu sama-sama gede gitu, dan itu nggak kecil gitu. Jadi usahakan sekali ujian aja itu harus lulus gitu, biar nggak ngulang-ngulang lagi gitu. Jadi aku pikir itu aja ya syarat untuk kalian bisa kerja ke Jepang menggunakan visa Tokutei Gino ya. Kerja ke Jepang sebagai visa Tokutei Gino. Dua itu tadi. Minasan, Nihon de hataraku tabe ni ishou ni ganbarimashou. Minasan nara dekiru da to omoimasu. Ya, sugi no douga de mata imashou ka.